selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 12 dari Universitas Tarumanagara akan mempresentasikan tentang siklus konversi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Pak Sparta. Presentasi akan dimulai dari saya. Nama saya Vincentia Vania Heng dengan NIM 125180376. Siklus konversi dalam lingkungan pemanufakturan tradisional. Siklus konversi mengubah sumber daya input, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menjadi produk atau jasa jadi untuk dijual. Siklus konversi terdiri dari aktivitas fisik dan informasi yang terkait dengan produk manufaktur untuk dijual. Next. Nah, siklus konversi itu berhubungan dengan siklus lainnya, digambarkan dalam DFD. Jadi ya, ada produksi yang dipicu oleh pesanan pelanggan dari siklus pendapatan dan atau oleh perkiraan penjualan dari pemasaran. Input ini digunakan untuk menggerakkan kegiatan produksi. Sedangkan permintaan pembelian bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi tujuan produksi dikirim ke prosedur pembelian dalam siklus pengeluaran. Dan tenaga kerja yang digunakan dalam produksi ditransmisikan ke sistem penggajian dalam siklus pengeluaran untuk pemrosesan penggajian. Sedangkan biaya produksi yang terkait dengan WIP dan barang jadi dikirim ke buku besar dan sistem pelaporan keuangan. Next, sistem produksi. Sistem produksi melibatkan perencanaan, penjadwalan, dan kontrol produksi fisik melalui proses manufaktur. Fungsinya itu untuk menentukan persyaratan bahan baku. Yang kedua, mengizinkan pemberian bahan baku ke dalam produksi. Dan yang ketiga, mengotorisasi pekerjaan yang harus dilakukan dalam proses produksi. Dan keempat, mengarahkan pergerakan kerja melalui berbagai tahapan produksi. Nah, berikut ini adalah metode produksi yang dapat dipilih oleh perusahaan yang bergantung pada jenis produk yang diproduksinya. Yang pertama itu ada continuous processing, yaitu menciptakan produk yang homogen melalui serangkaian prosedur standar yang berkelanjutan. Biasanya dalam pendekatan ini, perusahaan berusaha untuk mempertahankan persediaan barang jadi pada tingkat yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan penjualan yang diharapkan. Yang menjadi pemicu dari proses ini adalah perkiraan penjualan bersama dengan informasi tentang tingkat persediaan saat ini. Kemudian yang kedua ada pemrosesan batch atau batch processing, yaitu menghasilkan kelompok produk atau batch yang berbeda. Jadi setiap item dalam batch adalah serupa dan membutuhkan bahan baku dan operasi yang sama. Untuk membenarkan biaya pengaturan dan pemasangan kembali, maka jumlah item dalam batch cenderung besar. Biasanya metode ini digunakan untuk memproduksi produk-produk seperti mobil, peralatan rumah tangga, barang-barang kaleng, ban otomotif, dan buku pelajaran. Kemudian yang ketiga ada make-to-order processing, yaitu melibatkan pembuatan produk diskrit sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Proses ini dibantu oleh pesanan penjualan. Sistem produk batch, ada perencanaan dan pengendalian produksi, yaitu terdiri dari spesifikasi permintaan kebutuhan bahan baku dan operasional, lalu ada penjadwalan produksi. Kemudian bahan dan persyaratan operasi, terdiri dari persyaratan bahan, yaitu perbedaan antara apa yang dibutuhkan dan apa yang tersedia dalam persediaan. Kemudian ada persyaratan operasi, yaitu kegiatan perakitan dan atau manufaktur yang akan diterapkan pada produk. Selanjutnya ada penjadwalan produksi, yaitu mengkoordinasikan produksi dalam beberapa batch dan dipengaruhi oleh batasan waktu, ukuran batch, dan spesifikasi lainnya. Kemudian ada pusat kerja dan penyimpanan, yaitu operasi produksi dimulai ketika pusat kerja mendapatkan bahan baku dari gudang dan berakhir dengan produk yang telah selesai dikirim ke gudang barang jadi. Selanjutnya ada pengendalian persediaan, bertujuan untuk meminimalkan total biaya persediaan sambil memastikan bahwa ada persediaan yang memadai dari permintaan produksi. Kemudian menyediakan perencanaan dan kontrol produksi dengan status barang jadi dan persediaan bahan baku.
Kemudian terus memperbaharui persediaan bahan baku selama proses produksi dan setelah selesai produksi, mengupdate persediaan barang jadi. Dokumen dalam sistem pemrosesan batch. Yang pertama itu adalah ada perkiraan penjualan atau sales forecast. Perkiraan penjualan adalah dokumen perencanaan produksi yang paling penting. Dokumen ini menunjukkan perkiraan permintaan barang jadi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Fungsi pemasaran biasanya menghasilkan perkiraan permintaan tahunan berdasarkan produk. Akan tetapi bagi perusahaan yang memiliki perubahan musiman dalam penjualan, perkiraan ini diperinci dalam berbagai periode yang lebih pendek. Biasanya itu per triwulan atau bulanan. Kemudian yang kedua ada jadwal produksi atau production schedule, yaitu rencana dan otorisasi formal untuk memulai produksi. Dokumen ini menjelaskan berbagai produk yang akan dibuat, jumlah yang akan diproduksi dalam tiap batch, dan jadwal produksi untuk memulai serta menyelesaikan produksinya. Nah, berikut ini adalah contoh dari dokumen jadwal produksi. Yang ketiga ada daftar kebutuhan bahan baku atau Bill of Material atau disingkat BOM. Berikut ini adalah contoh dari BOM yang menspesifikasikan berbagai jenis dan jumlah bahan baku serta berbagai sub-perakitan yang digunakan dalam memproduksi sebuah unit barang jadi. Kebutuhan bahan baku untuk seluruh batch ditetapkan dengan mengalihkan BOM dengan jumlah barang dalam batch. Yang keempat ada lembar proses kerja atau worksheet yang digambarkan dalam dokumen ini menunjukkan alur produksi suatu batch produk yang harus diikuti selama proses produksi. Secara konseptual, lembar proses kerja ini sama dengan BOM. Jika BOM menspesifikasikan berbagai kebutuhan bahan, maka lembar proses kerja itu menspesifikasikan urutan operasi dari mesin atau perakitan serta waktu standar yang dialokasikan untuk tiap pekerjaan. Yang kelima ada perintah kerja atau perintah produksi. Perintah kerja atau perintah produksi itu dibuat berdasarkan BOM dan lembar proses kerja untuk menspesifikasikan bahan baku dan produksi seperti mesin, perakitan, dan lain-lain untuk tiap batch. Semua dokumen ini bersama dengan lembar perpindahan memulai proses produksi di bagian produksi. Nah, gambar dari dokumen ini adalah sebagai berikut. Yang keenam itu adalah lembar perpindahan atau move ticket. Digunakan untuk mencatat pekerjaan yang dilakukan di tiap tempat kerja serta mengotorisasi perpindahan pekerjaan atau batch dari satu tempat kerja ke tempat berikutnya. Berikut adalah contoh dari dokumen lembar perpindahan. Yang ketujuh, itu ada permintaan bahan baku atau material requisition. Digunakan untuk mengotorisasi karyawan gudang untuk mengeluarkan bahan baku ke orang-orang atau tempat kerja dalam proses produksi. Dokumen ini biasanya hanya menspesifikasikan jumlah standar. Bahan baku yang dibutuhkan sebagai kelebihan dari jumlah standar akan membutuhkan permintaan terpisah sebagai permintaan bahan baku berlebih. Ketika bahan baku yang digunakan dalam produksi kurang dari standarnya, tempat kerja akan mengembalikan bahan baku yang tidak digunakan ke gudang bersama dengan lembar pengembalian bahan baku. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari permintaan bahan baku. Selanjutnya itu ada proses produksi batch. Nah, proses ini itu menggambarkan arus informasi melalui sistem produksi batch yang umum. Pertama, dimulai pada tahap perencanaan dan pengendalian produksi. Tahap ini melibatkan dua prosedur, yaitu spesifikasi permintaan kebutuhan bahan baku dan operasional, serta penjadwalan produksi. Nah, yang utama dari permintaan bahan baku dan kebutuhan operasional itu adalah prediksi penjualan, laporan status, persediaan, dan spesifikasi teknik untuk barang jadi. Ketika memproduksi batch yang non-standar atau produk yang berdasar pesanan, spesifikasi bahan baku dan operasi menjadi sangat penting karena kebutuhan analisis terperinci yang dibutuhkan untuk membuat BOM dan lembar proses kerja. Akan tetapi, untuk produk standar, BOM dan lembar proses kerja dapat dibuat terlebih dahulu dan disimpan. Hal lain yang juga dihasilkan dari tahap ini adalah permintaan pembelian untuk tambahan bahan baku. Selanjutnya, prosedur kedua itu adalah penjadwalan produksi. Jadwal untuk operasi produksi tersebut dibuat oleh staf administrasi penjadwalan produksi. Staf administrasi bagian ini juga membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan
permintaan operasi produksi. Sebelum mengeluarkan berbagai dokumen ini ke berbagai tempat kerja, staf administrasi tersebut membuat file perintah kerja terbuka dan mengirimkan sebuah salinan perintah kerja ke bagian akuntansi biaya. Tahap produksi dimulai ketika para pekerja mendapat bahan baku dari staf gudang sebagai ganti dari permintaan bahan baku. Kemudian, sebagai bukti bahwa tahap produksi ini telah selesai, sebuah salinan dari lembar perpindahan dikirim kembali ke bagian perencanaan dan pengendalian produksi untuk memperbaharui file perintah kerja terbuka. Selanjutnya, barang jadi bersama dengan sebuah salinan dari perintah kerjanya akan dikirimkan ke gudang barang jadi. Satu salinan perintah kerja juga dikirim ke bagian pengendalian persediaan untuk memperbarui rekod persediaan barang jadi. Nah, pekerjaan ini ditangani oleh para supervisor tempat kerja dengan mengirimkan kartu jam kerja karyawan dan lembar waktu kerja ke bagian penggajian serta ke bagian akuntansi biaya. Tahap selanjutnya adalah pengendalian persediaan, yaitu memiliki 3 fungsi penting dalam proses produksi. Pertama, menyediakan laporan status persediaan bahan baku dan barang jadi bagi perencanaan dan pengendalian produksi. Yang kedua, personel bagian pengendalian persediaan secara terus-menerus terlibat dalam pembaruan rekod persediaan bahan baku berdasarkan permintaan bahan baku, permintaan tambahan bahan baku, dan lembar pengembalian bahan baku. Dan yang terakhir itu bagian pengendalian persediaan akan mencatat produk yang jadi dalam rekod persediaan barang jadi. Selanjutnya ada model EOQ. Model persediaan yang paling sederhana dan umum digunakan adalah model jumlah pesanan ekonomi atau Economic Order Quantity. Nah, tujuan dari model EOQ itu adalah untuk meminimalkan biaya persediaan dengan tetap memastikan bahwa terdapat persediaan dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi permintaan saat ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Valen Siska. Selanjutnya, saya Valensiska dengan NIM 125180386. Saya akan membahas mengenai asumsi model EOQ. Nah, asumsi model EOQ yang pertama itu permintaan produk konstan dan diketahui secara pasti. Yang kedua, lead time pemesanan atau waktu tunggu, yaitu waktu antara memasukkan pesanan persediaan hingga kedatangannya, itu diketahui dan konstan. Yang ketiga, semua persediaan yang dipesan tiba pada saat yang sama. Yang keempat, total biaya per tahun untuk memesan dapat bervariasi dan menurun sejalan dengan peningkatan jumlah pesanan. Nah, biaya pemesanan ini meliputi biaya membuat dokumen, menghubungi pemasok, memproses penerimaan persediaan, memelihara rekening pemasok, dan menulis cek. Nah, yang kelima, biaya persediaan ini meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah yang dipesan. Biaya-biaya ini meliputi biaya kesempatan dari dana yang diinvestasikan, biaya penyimpanan, pajak properti, dan asuransi. Yang terakhir, itu tidak ada diskon kuantitas. Oleh karenanya, harga total pembelian persediaan untuk tahun terkait adalah konstan. Nah, asumsi dalam model EOQ ini menghasilkan pola penggunaan persediaan yang seperti gigi gergaji seperti di gambar berikut ini. Nah, nilai Q dan ROP itu dihitung secara terpisah untuk setiap jenis barang persediaan. Ketika penggunaan persediaan perusahaan ini dan pola pengiriman berbeda jauh dari asumsi model EOQ, maka model lain yang canggih itu seperti model jumlah penjualan pindah atau backorder quantity model dan model perintah produksi atau production order quantity itu dapat digunakan. Sistem akuntansi biaya dalam siklus konversi mencatat efek keuangan dari peristiwa yang terjadi dalam proses produksi. Proses akuntansi biaya untuk suatu operasi produksi itu dimulai ketika bagian perencanaan dan pengendalian mengirimkan sebuah salinan dari perintah kerja yang asli ke bagian akuntansi biaya. Staf administrasi kemudian akan membuat catatan biaya baru untuk batch yang memulai suatu produksi dan menyimpannya dalam file barang dalam proses atau WIP.
Bagian pengendalian persediaan ini akan mengirimkan salinan permintaan bahan baku, permintaan tambahan bahan baku, dan pengembalian bahan baku. Bagian pengendalian akan mengirim lembar pekerjaan dan mengisi lembar perpindahan. Dokumen-dokumen ini memungkinkan staf administrasi bagian akuntansi biaya untuk memperbarui akun WIP yang terpengaruh dengan biaya standar untuk tenaga kerja langsung, bahan baku, dan overhead pabrik. Nah, penerimaan lembar perpindahan yang terakhir untuk suatu batch itu menandakan selesainya suatu proses produksi. Nah, di tahap ini, staf administrasi akan memindahkan lembar biaya dari file WIP. Hal ini juga mewakili transfer produk dari WIP ke persediaan barang jadi. Nah, secara berkala, informasi ringkasan mengenai biaya ini didebet ke WIP dan dikredit ke WIF. Dan berbagai selisihnya akan dicatat dalam voucher jurnal serta dikirimkan ke bagian buku besar untuk dicatat ke dalam akun pengendalinya. Pengendalian internal. Di sini ada 6 golongan aktivitas pengendalian internal, yaitu otorisasi transaksi, pemisahan tugas, supervisi, kontrol akses, catatan akuntansi, dan verifikasi independen. Otorisasi transaksi. Prosedur otorisasi transaksi dalam siklus konversi itu yang pertama, di dalam lingkungan manufaktur tradisional, aktivitas produksi itu diotorisasi oleh bagian perencanaan dan pengendalian produksi melalui perintah kerja. Dokumen ini mencerminkan kebutuhan produksi yang merupakan selisih antara perkiraan permintaan atas produk yang didasarkan pada perkiraan penjualan dengan persediaan barang jadi yang dimilikinya. Yang kedua, lembar perpindahan. Ini ditandatangani oleh supervisor tiap tempat kerja untuk mengotorisasi berbagai aktivitas di setiap batch dan untuk perpindahan produk melalui berbagai tempat kerja. Yang ketiga, permintaan bahan baku dan permintaan tambahan bahan baku mengotorisasi staf gudang untuk mengeluarkan bahan baku ke berbagai tempat kerja. Pemisahan tugas. Salah satu tujuan dari prosedur pengendalian pemisahan tugas ini adalah untuk memisahkan berbagai pekerjaan otorisasi transaksi dalam proses transaksi. Nah, tujuan lainnya juga untuk memisahkan penyimpanan catatan dengan penyimpanan aktiva. Nah, berikut ini merupakan pemisahan yang berlaku. Yang pertama itu, Departemen Perencanaan Produksi terpisah dari pengendalian produksi. Yang kedua, penyimpanan bahan baku di gudang itu dipisahkan dari gudang barang jadi. Nah, yang ketiga, fungsi akuntansi biaya untuk barang dalam proses atau WIP itu seharusnya dipisahkan dari Departemen Produksi. Supervisi. Prosedur supervisi yang berlaku di siklus konversi. Yang pertama, supervisor akan mengawasi penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Hal ini untuk memastikan bahwa semua bahan baku yang dikeluarkan dari gudang itu memang digunakan di dalam produksi dan juga memastikan kalau limbah yang dihasilkan itu dapat diminimalkan seminimal mungkin. Yang kedua, memeriksa keakuratan time card dan job ticket karyawan. Supervisor juga mengamati dan melihat kembali aktivitas pencatatan waktu kerja. Next, kontrol akses. Siklus konversi ini memungkinkan akses langsung dan tidak langsung ke aktiva. Nah, yang pertama itu ada akses langsung ke akses. Perusahaan seringkali membatasi akses ke berbagai area seperti gudang, tempat kerja produksi, dan gudang barang jadi. Nah, metode pengendalian yang digunakan itu bisa berupa kartu identifikasi, petugas keamanan, peralatan pengamatan, dan berbagai sensor serta alarm elektronik. Yang kedua, kuantitas yang melebihi kuantitas standar itu diperlukan persetujuan. Dengan menetapkan jumlah bahan baku dan tenaga kerja yang diotorisasi untuk setiap produk, maka perusahaan akan membatasi akses tidak sah ke berbagai sumber daya tersebut. Berikutnya, akses tidak langsung ke aset. Aset seperti kas dan persediaan itu dapat dimanipulasi melalui
akses ke berbagai dokumen sumber yang mengendalikannya. Nah, di dalam siklus konversi ini, berbagai dokumen ini perlu dikendalikan, yaitu permintaan bahan baku, permintaan tambahan bahan baku, dan kartu waktu karyawan. Catatan akuntansi. Nah, tujuan adanya pengendalian ini adalah untuk mendeteksi kesalahan dalam produksi dan pencatatan, untuk mendeteksi batch produksi yang hilang, dan juga untuk melakukan audit secara berkala. Nah, dalam siklus konversi ini, pengendalian ini dapat dicapai melalui pre-number documents, perintah kerja, lembar biaya, lembar perpindahan, lembar pekerjaan, permintaan bahan baku, file WIP, dan file persediaan barang jadi. Verifikasi independen. Tahapan dari verifikasi independen dalam siklus konversi yaitu yang pertama, bagian akuntansi biaya merekonsiliasi penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang diambil dari permintaan bahan baku dan lembar pekerjaan dengan standar yang telah diratakan. Nah, personel bagian akuntansi biaya dapat mengidentifikasi berbagai pertimbangan dari standar yang ditetapkan secara formal yang akan dilaporkan sebagai selisih. Yang kedua, bagian buku besar memiliki fungsi verifikasi yang penting melalui pemeriksaan perpindahan total produk dari WIP hingga barang jadi. Hal ini dilakukan dengan merekonsiliasi voucher jurnal dari bagian akuntansi biaya. Nah, yang terakhir itu auditor internal dan eksternal itu dilakukan secara berkala yang akan memverifikasi persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi yang dimiliki melalui perhitungan fisik dengan membandingkan jumlah yang sesungguhnya dengan catatan persediaan, serta membuat penyesuaian ke catatan jika itu diperlukan. Next. Prinsip dari lean manufacturing. Nah, yang pertama itu ada full processing, yaitu produk itu ditarik dari konsumen akhir atau permintaan. Jadi full processing itu bukan didorong dari produksi. Nah, yang kedua perfect quality. Lean manufacturing ini punya prinsip di mana mengharuskan itu tidak ada cacat pada persediaan bahan baku, WIP, dan finish good. Yang ketiga, minimalisasi limbah. Nah, kegiatan yang tidak menambah nilai atau menghilangkan penggunaan sumber daya yang langka. Yang keempat, pengurangan persediaan. Ciri khasnya itu persediaan membutuhkan uang. Persediaan dapat menutupi masalah produksi dan persediaan dapat memicu kelebihan produksi. Yang kelima, fleksibilitas produksi, yaitu mengurangi waktu pemasangan hingga minimum, memungkinkan keragaman produk yang lebih besar tanpa mengorbankan efisiensi. Yang keenam, hubungan dengan pemasok. Pengiriman yang terlambat, bahan baku yang cacat, atau pesanan yang salah, itu akan menghentikan produksi. Yang ketujuh, sikap tim. Setiap karyawan itu harus waspada terhadap masalah yang mengancam aliran lini produksi yang berkelanjutan. Para pelanggan modern pasti menginginkan produknya itu berkualitas. Nah, untuk mencapai fleksibilitas produksi ini itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, perubahan dalam organisasi fisik fasilitas produksi atau reorganisasi fisik. Yang kedua, pekerjaan teknologi otomatis atau otomatisasi proses produksi, yaitu terdiri dari CIM, ES atau RS, robotika, CAD, dan CAM. Nah, yang ketiga, penggunaan model akuntansi yang alternatif, yaitu ABC dan Heavy Stream Accounting. Terakhir, itu penggunaan sistem informasi yang canggih, yaitu MRP, MRP2, ERP, dan EDI. Reorganisasi fisik fasilitas produksi. Produk itu kan bergerak melintasi ruang pabrik melalui berbagai aktivitas yang berbeda. Nah, ketidakefisienan dalam tata letak pabrik tradisional itu menyebabkan peningkatan biaya penanganan, waktu konversi, dan kelebihan persediaan. Selain itu, karena aktivitas produksi itu biasanya diatur di sepanjang garis fungsional, maka terdapat tendensi adanya kecurigaan antar karyawan.
Jadi, karyawan itu cenderung merasa memiliki kedudukan yang berlawanan dengan konsep tim dan menciptakan ketidakseimbangan dalam proses. Nah, reorganisasi ini didasarkan pada aliran melalui sel yang memperpendek jarak fisik antar aktivitas. Nah, hal ini tentu akan mengurangi waktu penyiapan dan pemrosesan, biaya penanganan, dan inventaris. Next, otomatisasi proses produksi. Nah, otomatisasi ini adalah inti dari lingkungan produksi yang berfungsi dengan baik. Melalui penggantian tenaga kerja dengan otomatisasi, maka perusahaan dapat menjadi lebih efisien dan tentu menjadi lebih kompetitif. Nah, otomatisasi ini terdiri dari berbagai jenis mesin yang membutuhkan banyak waktu pemasangan. Mesin dan operator juga diatur dalam departemen fungsional. Lalu, WIP juga mengikuti rute sirkular melalui berbagai operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiffany. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Tiffany Wijaya dengan NIM 125.80389. Perkembangan otomatisasi dalam proses manufaktur. Otomatisasi juga dapat berkontribusi secara langsung pada karakteristik operasi lainnya, yaitu pengurangan persediaan dan peningkatan kualitas. Figur ini menjelaskan otomatisasi sebagai rangkaian, dengan model produksi tradisional di satu sisi dan model produksi yang terintegrasi penuh dan terkomputerisasi di sisi lainnya. Mengotomatisasi produksi. Teknologi yang berdiri sendiri atau island of technology menggambarkan lingkungan dengan keberadaan otomatisasi dalam bentuk pulau yang terpisah-pisah dan yang berdiri sendiri dalam lingkungan tradisional. Teknologi ini menggunakan mesin CNC yang dapat melakukan beberapa operasi dengan keterlibatan manusia yang lebih sedikit. Manfaat teknologi CNC adalah sedikitnya waktu pengaturan yang dibutuhkan untuk berubah dari suatu operasi ke operasi lainnya. Berikutnya, mesin komputer numeric control berfokus pada pengurangan kerumitan tata letak fisik produksi di lantai pabrik. Berbagai jenis mesin CNC akan diatur dalam sel untuk menghasilkan sebuah bagian lengkap dari awal hingga akhir di satu lokasi, serta membutuhkan waktu pengaturan yang lebih sedikit. Hal ini pada akhirnya menghemat waktu produksi dan secara signifikan mengurangi persediaan dalam transit. Selanjutnya, Computer Integrated Manufacturing. CIM merupakan lingkungan yang terotomatisasi sepenuhnya. Proses CNC menggunakan sistem penyimpanan dan menarik otomatis secara robotik. Figur ini menunjukkan hubungan fisik antara beberapa teknologi tersebut. Sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis (ASRS). Banyak perusahaan yang meningkatkan produktivitas dan profitabilitasnya dengan mengganti mesin pengangkat barang atau forklift beserta operatornya dengan sistem ASRS. ASRS adalah sistem konveyor yang dikendalikan komputer dan yang membawa bahan baku dari berbagai gudang ke lantai pabrik serta barang jadi ke gudang. Manfaat operasional dari teknologi ASRS meliputi penurunan kesalahan, perbaikan pengendalian persediaan, dan biaya penyimpanan yang lebih rendah. Robotika melibatkan penggunaan robot, mesin CNC khusus yang digunakan dalam lingkungan berbahaya atau untuk melakukan berbagai pekerjaan berbahaya dan monoton yang cenderung dapat menyebabkan kecelakaan. Lalu selanjutnya Computer Aided Design atau CAD. Sistem CAD meningkatkan produktivitas teknis, meningkatkan akurasi dan otomatisasi pekerjaan desain yang berulang, memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih responsif pada permintaan pasar dan menghubungkan sistem CIM dan MRP2 serta lingkungan eksternal. Teknologi CAD diperluas untuk mendesain dan mengevaluasi proses produksi bagi produk baru. Sistem CAD yang canggih dapat mendesain produk dan proses secara simultan. Jadi, dengan dibantu CAD, pihak manajemen dapat mengevaluasi kelayakan teknik produk dan menentukan dapat tidaknya suatu produk diproduksi. Teknologi CAD mempersingkat waktu antara desain awal dengan akhir. Hal ini memungkinkan perusahaan cepat dengan perubahan dalam permintaan pasar. Computer Aided Manufacturing atau CIM berfokus pada pabrik dan penggunaan komputer untuk mengendalikan proses produksi secara fisik. Tujuan awal dari otomatisasi adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
CIM memberikan presisi, kecepatan, dan pengendalian yang lebih baik daripada proses produksi oleh manusia. Sistem CIM memonitor dan mengendalikan proses produksi serta urutan pekerjaan melalui penggunaan pengendali proses, pengendali numerik, dan perlengkapan robot. Keuntungan dari penggunaan CIM yaitu peningkatan produktivitas proses, perbaikan perkiraan biaya dan waktu, perbaikan pengawasan proses, perbaikan kualitas proses, penurunan waktu penyetelan, dan pengurangan biaya tenaga kerja. Meraih status kelas dunia. Perusahaan kelas dunia membutuhkan metode akuntansi baru dan sistem informasi yang baru. Yang pertama, menunjukkan apa yang penting bagi pelanggan, mengidentifikasi produk yang menguntungkan, mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan operasi dan produk, mendorong kegiatan dan proses nilai tambah, dan mengidentifikasi kegiatan yang tidak menambah nilai, serta secara efisien mendukung banyak pengguna dengan informasi keuangan dan non-keuangan. ABC adalah sistem informasi yang menyediakan informasi kepada manajer tentang aktivitas dan objek biaya. ABC mengasumsikan bahwa aktivitas menyebabkan biaya dan objek biaya menciptakan permintaan untuk aktivitas. Contoh dari aktivitas adalah membuat pesanan pembelian, mempersiapkan produk untuk pengiriman, atau mengoperasikan mesin. Sedangkan contoh dari objek biaya adalah pekerjaan membuat pesanan penjualan dilakukan karena pelanggan ingin memasukkan pesanan. Tahap pertama dalam pendekatan ABC adalah menentukan biaya aktivitas. Biaya aktivitas kemudian dibebankan ke objek biaya terkait melalui penggerak aktivitas. ABC berbeda dari sistem akuntansi tradisional karena ABC memiliki beberapa penggerak aktivitas, sedangkan akuntansi tradisional hanya memiliki satu, misalnya jam mesin. Perusahaan kelas dunia yang menggunakan ABC dapat memiliki lusinan satuan biaya aktivitas yang masing-masing memiliki penggerak aktivitasnya sendiri. Figur ini menggambarkan alokasi biaya overhead ke produk dalam ABC. ABC mengalokasikan biaya ke produk secara lebih akurat daripada metode tradisional. Melalui informasi biaya yang lebih baik, perusahaan dapat secara lebih baik menganalisis keputusan yang penting seperti perhitungan harga, bauran produk, dan desain proses. Berikutnya, pro dan kontra dari ABC. Yang pertama, keuntungannya. ABC memungkinkan manajer untuk menetapkan biaya untuk kegiatan dan produk lebih akurat daripada izin penetapan biaya standar. Beberapa keunggulan yang ditawarkan adalah biaya produk atau layanan, pelanggan, dan saluran distribusi yang lebih akurat. Mengidentifikasi produk dan pelanggan yang paling menguntungkan dan tidak menguntungkan. Secara akurat, melacak biaya kegiatan dan proses. Manajer dilengkapi dengan cost intelligence untuk mendorong peningkatan berkelanjutan, memfasilitasi bauran pemasaran yang lebih baik, serta mengidentifikasi limbah dan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Aktivitas yang menambah nilai bagi perusahaan, contohnya aktivitas untuk membuat laporan keuangan yang tidak memiliki nilai langsung bagi pelanggan. Akan tetapi, karena kewajiban hukum perusahaan mengharuskan perusahaan, maka aktivitas ini memiliki nilai bagi perusahaan dan penting. Aktivitas tidak penting dan tidak menambah nilai seharusnya ditiadakan. Contohnya dalam lingkungan produksi tingkat cacat nol. Aktivitas pengendalian kualitas tradisional pada akhir proses menjadi tidak penting. Selanjutnya, kerugiannya. ABC telah dikritik karena terlalu memakan waktu dan rumit untuk aplikasi praktis selama periode yang berkelanjutan. Tugas mengidentifikasi biaya kegiatan dan pemicu biaya dapat menjadi tugas penting yang tidak diselesaikan satu kali dan kemudian dilupakan. Ketika produk dan proses berubah, demikian pula biaya dan pendorong kegiatan terkait. Kecuali sumber daya yang signifikan berkomitmen untuk menjaga keakuratan biaya kegiatan dan kesesuaian penggerak. Penetapan biaya menjadi tidak akurat. Ahli-ahli mempromosikan peningkatan yang berkelanjutan. ABC menciptakan birokrasi yang rumit di dalam organisasi yang bertentangan dengan filosofi Lean Manufacturing tentang penyederhanaan proses dan pembuangan limbah. Berikutnya, Value Stream Accounting. Value Stream adalah suatu langkah dalam sebuah proses penting untuk menghasilkan suatu produk. Value stream mengabaikan fungsi dan departemen.
Biaya yang diambil berdasarkan value stream daripada berdasarkan departemen atau aktivitas lebih sederhana dari akuntansi ABC. Value stream accounting tidak membuat adanya perbedaan antara biaya langsung dan tidak langsung, termasuk tenaga kerja. Sistem informasi yang mendukung lean manufacturing. Perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP. MRP adalah perencanaan produksi dan sistem kontrol otomatis yang digunakan untuk mendukung manajemen inventaris. Tujuan operasionalnya adalah untuk memastikan bahwa bahan baku yang memadai tersedia untuk proses produksi, mempertahankan tingkat inventory serendah mungkin, menghasilkan jadwal produksi dan pembelian dan informasi lainnya yang diperlukan untuk mengontrol produksi. MRP adalah metode perhitungan yang diarahkan untuk menentukan berapa banyak bahan baku yang diperlukan dan kapan mereka harus dipesan untuk mengisi pesanan produksi. Output utama dari sistem ini adalah permintaan pembelian bahan baku yang dikirim ke sistem pembelian. Selain itu, output sistem dapat mencakup jadwal produksi, laporan manajemen, dan dokumen produksi sehari-hari seperti pesanan kerja dan tiket pindah. MRP 2 adalah perluasan dari konsep sederhana yang masih digunakan atau MRP. MRP 2 adalah sistem dan filosofi untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas seluruh perusahaan. MRP 2 menggabungkan beberapa teknik untuk melaksanakan perencanaan produksi, memberikan umpan balik, dan mengendalikan proses. Figur ini menunjukkan integrasi dari berbagai sistem di bawah lingkungan MRP 2. Sistem MRP 2 akan menghasilkan daftar kebutuhan bahan baku untuk produk terkait, menyesuaikan produksi dari produk tersebut dalam jadwal produksi induk, membuat perkiraan kasa perencanaan kapasitas berdasarkan ketersediaan mesin dan tenaga kerja, menghasilkan rencana permintaan bahan baku yang akan menjadwalkan pengiriman bahan baku secara just in time, mendesain rencana kapasitas akhir untuk pabrik, dan mengelola persediaan bahan baku serta barang jadi. Manfaat dari sistem MRP 2 yang sangat terintegrasi yaitu memperbaiki layanan pelanggan, mengurangi investasi pada persediaan, peningkatan produktivitas, perbaikan arus kas, bantuan dalam mencapai tujuan strategis jangka panjang, bantuan dalam mengelola perubahan, yaitu dalam pengembangan produk baru atau pengembangan produk khusus untuk pelanggan atau oleh pemasok, serta fleksibilitas dalam proses produksi. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah paket perangkat lunak komersial berskala besar yang mendukung kebutuhan informasi seluruh organisasi, bukan hanya fungsi manufaktur. Selain itu, MRP mengotomatisasi semua fungsi bisnis, pesanan, penerimaan kas, pengadaan, serta pengeluaran kas bersama dengan kemampuan pelaporan keuangan serta manajerial. Perusahaan kelas dunia akan memiliki sistem ERP yang dapat berkomunikasi secara eksternal dengan para pelanggannya melalui Electronic Data Interchange atau EDI. Saluran komunikasi EDI, baik melalui internet atau koneksi langsung, akan memungkinkan perusahaan secara elektronik menerima pesanan penjualan dan menerima kas dari pelanggan, mengirim faktur ke pelanggan, mengirim pesanan pembelian ke pemasok, menerima faktur dari pemasok dan membayarnya, serta mengirim dan menerima dokumen pengiriman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.